Assalamualaikum Lur, ini di gulai sapinya punyanya Pak Lintang, tapi terkenalnya gulai sapi Pak Jenggot nih Lur. Nah ini di dapurnya lagi bikin gulai ayam. Oh ini gulai ayam Pak. Oh iya. Gulai ayam. Ini variannya ada apa aja Pak? Ada gulai sapi, terus kemudian ayam. Oh dua itu. Sama jeruan. Oh sama jeruan ya Pak ya. Gulai sapi, gulai ayam sama jeruan ini Lur. Apa sambelnya? Kalau tomat kan untuk tongseng, untuk babat gongso. Nah ini bumbu untuk gulainya. Yang ini bumbu gulai. Ini yang paling laris apa Pak di tempatnya Bapak ini Pak? Gulai daging, gulai ayam. Kalau jeruan tuh kadang orang masih sirik-sirik loh Mas. Oh iya, masih mikir ya Pak. Ini Lur sama Bu Dinar, istrinya Bapak Lintang nih. Ini sama asistennya mbaknya satu ini. Mbak Titi. Mbak siapa Pak? Mbak Titi. Mbak Titi ini. Nah ini. Ini rumahnya jauh Mas. Oh mana Pak? Rumahnya Pak? Sebelah ini. Oh alah, saking jauhnya ya Pak? Saking jauhnya. Lah ini bikin apa nih Pak? Ini mau buat mendoan. Oh mendoan ya. ya? Ada mendoannya juga. Tahu selimut, bakwan. Jadi biasanya Ya. untuk gulai biasanya cemilannya gorengan. Oh gitu ya Pak? Iya. Kalau orang di sini kalau makan nggak ada cemilannya kurang mantap ya Pak ya? Mantap Ya ada kerupuk, ada gorengan, kok kata ada yang kurang gitu ya. Hambar gitu. Kalau orang Jawa tuh biasanya makan tuh harus ada cemilannya. Ini nyiapin apa Bu? Ini nyiapin buat pesanan dari Shopee pagi-pagi. Alhamdulillah sudah ada pesanan. Ada gongso, terus tahu selimut sama paket ayam gongso ya Mbak ya. Sama ini apa gulai gongso. Ya. Oh iya. Shopee-nya apa Bu? Namanya Bu? Namanya gulai sapi Pak Jenggot. Oh ya, ini Lur. Shopee-nya gulai sapi Pak Jenggot. Ya. Nah ini. Ini menu offline. Oh ini yang offline. Ya. Kalau yang online Bu? Online-nya beda lagi. Biasanya kan ada tambahannya kalau Oh online. gitu. Tambahan 20%. Nih saya pagi-pagi sudah merepotin beliau-beliaunya ini. Sibuk di dapur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang, pemilik dari gulai sapi Pak Jenggot. Ya, untuk awal-awal saya berjualan gulai ini ceritanya panjang. Dulu sempat saya kerja selama 10 tahun di perusahaan leasing. Jadi di leasing itu ya kalau kita ikut orang itu kan banyak aturan ya. Jadi saya tuh kok ternyata ikut perusahaan kok banyak aturan itu. Jadi saya tuh dari dulu udah ancang-ancang pengen keluar dari perusahaan, kemudian memulai usaha. Nah 2012 saya keluar dari perusahaan tersebut. Kemudian saya waktu itu diajak sama bapak mertua untuk usaha di padi gitu. Cuman sama lagi kok ikut, walaupun itu ikut orang tua mertua, tapi yo hati saya tuh pengen usaha sendiri gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaannya bapak mertua. Terus saya cari-cari usaha. Nah, terus kemudian ditawarin sama kakak sepupu dari istri saya. Dia salah satu grosir terbesar frozen food di Pati. Nah, suruh buka usaha itu. Kemudian saya pikir-pikir, saya timbang-timbang, dengan bismillah, akhirnya saya buka usaha frozen food di Semarang, di Kalipancur, daerah Kalipancur. Itu dari mulai 2006
2016 sampai kemarin kita terdampak pandemi, usaha frozen food agak berkurang. Singkat cerita, kemudian kita ingin kok usaha frozen food itu belum enggak terlalu menjanjikan, turun drastis. Akhirnya saya itu dulu kan memang sering masak, seneng ya, maksudnya seneng kuliner, seneng masak. Saya coba-coba resep nih. Tadinya pengen buka nasi gandul karena istri kan orang tua asalnya dari Pati. Setelah nemu resep pas nasi gandul, ada masukan gitu, gulai wae gitu, karena di Semarang lebih populer untuk gulai. Akhirnya saya berubah, cari resep gulai, terus kemudian ketemu yang pas, saya buka Juni 2021 buka gulai pertama kalinya. Dan waktu itu waktu buka pertama kali lockdown PPKM. Jadi ya bismillah, akhirnya dengan bismillah saya sekarang bertahan sampai sekarang ini untuk gulai sapi Pak Jenggot. Ini dagingnya, nah ini sampingnya nih, jeruan-jeruan ini. Ini lor untuk online lor, pagi-pagi sudah ada beli di sini lor. Apa itu? Mendalam ya? Nggak titik di foto, Iya. nggak titik, nggak hindari. Buat acara apa? Mana mas, testimoninya mas? Untuk rasanya cocok di lidah, pedas asin. Kalau basicnya sebenarnya karena dulu mungkin karena seneng masak. Kalau dulu tuh kalau saya tuh punya keinginan kalau misalnya pengen masakan yang ini gitu kan, saya harus lebih enak dari misalnya dari yang ngajari saya. Saya jujur resep itu saya cari-cari nyun sewu di YouTube gitu. Dari YouTube kemudian saya compare, kemudian ya trial and error-nya juga banyak juga. Pernah saya karena trial and error pernah buang satu dandang kuah itu karena kok rasanya ndak enak gitu kan. Pernah saya buang karena ndak karu-karuan. Ya salah satu menjadikan resep itu enak, ya kita harus selalu berusaha, selalu improve gitu. Sampai sekarang pun saya tetap improve. Dalam arti resep itu kan harus diperbaharui setiap saat. Karena dalam diri saya kita harus improve dengan perkembangan yang sekarang ada. Jadi kalau saya pribadi sih, saya misalnya tidak merasa puas dengan satu pencapaian. Jadi misalnya gulai ini sudah enak, tapi menurut saya mungkin masih kurang. Jadi itu yang buat motivasi saya untuk selalu membuat resep yang harus lebih enak dari yang dulu. Itu aja. Gulai sapi Pak Jenggot. Nih lor, penampakannya gulainya sungguh menggoda ini. Wah, kamabul ini. Nah ini kamabul. Ini gulainya cenderung yang kental apa yang anu pak? Kental mas. Oh, ini gulainya cenderung yang kental ya. Nasinya. Kalau mau lombok nih ada lomboknya, ada jeruknya ini. Jadi tinggal tinggal buat langsung di manci, kemudian dikasih air santan, udah jadi tinggal. Jadi tidak langsung kayak kemarin buat kuah dulu. Kan kalau dulu kan kita buat kuah dulu, cuman dulu sering buang airnya. Makanya sekarang kalau misalnya yang sekarang itu kan kalau ada pesanan baru kita buat. Jadi modelnya kayak bakmi Jawa. Kayak bakmi Jawa kan gitu. Jadi bakmi Jawa kalau ada pesanan baru dibuat, bumbunya udah jadi, tinggal ngasih air, tinggal ngasih bumbu. Seperti itu aja.
Ini nasi putih, terus kasih bawang merah goreng nih. Ini lur, daging sapinya banyak juga. Wah, kuahnya fresh from panci ini tadi, hangat. Perkenalkan, saya Ibu Dinar, istri dari Bapak Lintang. Kami berdua sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu menjalankan bisnis usaha kuliner gulai sapi Pak Jenggot. Pada awal mulanya kami memang membuka usaha di warung kami, warung sendiri alhamdulillah, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa. Kami punya warung kecil di Jalan Hilir, Sapta Marga, Semarang. Di situ kami kurang lebih menyiapkan modal 5 jutaan untuk membereskan warung dan membeli perlengkapan untuk memasak, dan juga modal awal untuk gulainya. Di sana sekitar sampai Desember, dari Juni, 14 Juni kami mulai membuka sampai Desember akhir sebelum tahun baru itu kami pindah ke rumah, karena di warung itu kami ingin disewakan untuk menambah biaya untuk sekolah anak saya, untuk kelanjutan kuliah anak saya. Jadi karena kami berjualan online, kami pikir saya tarik mapsnya ke rumah bisa. Jadi kami berkeputusan untuk memindahkan warung ke rumah karena alhamdulillah deket. Jadi tinggal jalan saja sudah bisa. Itu awal mulanya kami di warung, terus pindah ke rumah sendiri. Kebetulan ya akhirnya di teras rumah kami sulap menjadi seperti warung, ada meja dan kursinya, dan juga ada kulkasnya. Kebetulan untuk dapur masih di dalam. Itu awal mulanya seperti itu. Terus suka dukanya ya alhamdulillah, sukanya ya karena kami di sini dekat dengan anak-anak, jadi tidak pikiran kalau misalnya ada anak kami yang sakit atau gimana, jadi saya nggak kepikiran karena sini dekat dengan anak-anak. Ya itu ya, suka dukanya seperti itu. Ini lur mau nyoba gulai buatannya Bapak Lintang alias Pak Jenggot, gulai sapi Pak Jenggot. Kuahnya tak serutupnya dulu. Pas ini kuahnya enak. Pedesnya ada sedikit, gurihnya ada, lezatnya ada. Ini nyoba dagingnya empuk apa enggak. Empuk. Dagingnya empuk lah. Ini kalau mau gulai tambah seger lah, ini wajib ini kasih jeruk biar tambah seger nih gulainya. Nah ini gulainya biar seger nih. Kalau promosi, suami saya sudah dari pertama ada kita secara online ya, GoFood, Grab sama Shopee. Itu tiga online itu kita udah jalankan untuk gulai sapi Pak Jenggot ini. Dan alhamdulillah untuk dari Juni sampai Desember sampai Maret saya sudah mencapai 2000 orderan Shopee, karena waktu itu Shopee sedang gencar-gencarnya promo. Jadi alhamdulillah kami sangat terbantu penjualan kami secara online oleh Shopee. Yang kedua Grab dan GoFood. Selain gulai sapi yang enak banget ini tongseng ayam lur. Ini pedesnya bisa di request ya Bu ya. Bisa di request ya. Nah ini pedesnya bisa di request. Ini tongseng ayam empuk enak. Nah, swager bikin gembrobyos. Harapan ke depan saya harap dengan saya mengikuti
beberapa UMKM, yaitu UMKM Merangkul dan Gerai Kopi Mie juga bisa menambah penghasilan kami dan membantu kami untuk meningkatkan pendapatan pemasukan kami, dan juga bisa mengembangkan promosi dari usaha kami untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan juga selain itu juga kami promosi dari Instagram, bisa dicek dari Instagram kami, namanya Gulai Sapi Pak Jenggot. Di situ banyak promo-promo atau menu-menu yang kami sajikan, bisa dicek di situ. Nih tongseng ayamnya lur, maknyus pokoknya. Ini lur, tongseng ayamnya lur, kamabul. Terbayang segernya. Kalau menu, kita punya beberapa menu ya. Pertama, menu utama adalah gulai sapi tentunya ya. Di gulai juga kita ada menu ayam, gulai ayam atau gulai campur. Campur itu ada kikil, ada koyor, ada babat iso. Jadi bisa ada gulai, terus kita juga menu kedua ada tongseng. Tongseng sama, ada tongseng daging, tongseng campur, juga tongseng ayam. Kemudian selanjutnya ada gongso. Gongso ini ya banyak diminati ya, karena orang Semarang biasanya suka gongso, babat gongso, ada juga ayam gongso, atau kita juga yang baru ini daging sapi gongso. Kemudian menu selanjutnya adalah nasi goreng. Nasi goreng ada ayam, nasi goreng telur, dan nasi goreng daging, juga nasi goreng babat iso. Tentunya kalau orang berwirausaha itu punya tekad yang kuat. Kalau tekad yang kuat kita sudah miliki, insya Allah dengan berbagai rintangan, ujian yang datang, jatuh bangun usaha itu pasti kita bisa lewati, bisa lalui gitu. Yang pasti kita dengan usaha dan berdoa, insya Allah segala macam rintangan kita bisa lalui.